Karena aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Dan kemudian yang satunya lagi disebut dengan yang namanya rida. Bahasa Indonesianya rida itu sorban. Kalau Bapak sering pakai sorban, ya sorban itu kan besar ya. Tapi biasanya kalau sorban kita lipat. Nah, tapi ini kita bentangkan seperti ini. Kita lebih panjangkan. Sebelah kiri kita masukkan ke belakang sini. Ya. Nah, lalu kemudian kenapa yang kanan kita lebih panjangkan? Karena nanti yang kanan ini akan kita selendangkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini posisinya aman insya Allah. Kalau mau lebih aman lagi, Bapak nanti minta tolong sama kawannya. Bagian belakang sini tadi ujungnya ini bisa dimasukkan ke bagian belakang. Jadi ngiket di sini. Kondisi biasa, artinya dalam semua aktivitas Bapak selama dalam kondisi ihram, posisinya seperti ini. Lalu kemudian saat melaksanakan tawaf ada yang disebut namanya sunnah intiba. Ya, sunnah intiba itu apa? Membuka bahu sebelah kanan. Karena nanti ini yang paling lebih panjang, jadi akan lebih mudah kita tarik. Lalu kemudian kita angkat bahu kita, keluarkan seperti ini. Nah, ini sifatnya sunnah. Kalau kita laksanakan akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak begini pun juga tidak mengurangi daripada rukun umrah kita. Selesai tawaf akan melaksanakan sholat sunnah mutlaknya, kita kembalikan lagi dalam posisi semula seperti ini. Bahkan sampai peci pun tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena kita akan kembali kepada Allah nanti dalam posisi seperti ini. Kita akan meninggalkan semua pakaian duniawi kita. Di hadapan Allah semuanya sama. Mau itu ras yang berbeda, yang putih, yang hitam, yang gelap, semuanya sama. Di mata Allah yang membedakan apa? Takwa kita kepada. Selain tawaf rukun, ada juga yang dinamakan dengan tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini bisa dilaksanakan tanpa harus mengambil mikot, tanpa harus sa'i. Tawaf itu ibaratkan seperti sholat. Sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Begitu juga tawaf. Tawaf itu ada yang fardu. Kapan fardunya? Saat kita menjalankan ibadah umrah maupun ibadah haji. Kapan sunnahnya? Sepanjang waktu Bapak ada di kota Mekah. Dan tawaf itu hanya bisa dilaksanakan di kota Mekah. Secara bahasa artinya ialah batas. Batas-batas yang sudah ditentukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW berdasarkan daerah orang-orang manusia datang ke kota Mekah. Dan kita termasuk orang-orang yang akan datang dari kota Madinah. Maka mikot kita yang sudah ditentukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ialah Masjid Zulhulaifah yang di daerah Bir Ali. Orang Indonesia lebih mudahnya disebutnya dengan Bir Ali.